Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sejahtera, tak kurang satu apapun. Kalau sekarang ada yang sedang terbaring sakit, mari kita doakan bersama, semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Seperti biasa, saya kembali akan membawakan sebuah kisah nyata kasus kriminal. Namun sebelum mulai, saya ingatkan kepada kalian yang memiliki masalah atau sensitif dengan konten berbau kejahatan dan pembunuhan, sebaiknya segera skip video ini dan tidak lanjut menonton. Rosa Maria Peral Vinuela lahir di pinggiran kota Barcelona, Spanyol, pada tanggal 15 Oktober tahun 1985, menjadi anak kedua dari 3 bersaudara. Dia tumbuh besar di keluarga sederhana, di mana ayahnya bekerja sebagai satpam, sementara ibunya berada di rumah, memastikan hunian mereka yang kecil menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi semua anggota keluarga. Rosa kecil hingga remaja, digambarkan sebagai pribadi yang manis, ramah, dan berprestasi di sekolah. Dengan ketekunannya, Rosa berharap suatu saat dia bisa menggapai mimpinya untuk menjadi seorang polisi. Setelah lulus SMA, dia mendaftar kuliah di salah satu universitas lokal di Barcelona, mengambil jurusan hukum, sambil mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi masuk akademi kepolisian. Di tahun pertama, Rosa mencoba masuk akademi, namun dia gagal. Oleh karena itu, Rosa terus melanjutkan kuliahnya di universitas, dan akan mencoba lagi mendaftar pada tahun berikutnya. Di masa kuliah ini, Rosa bekerja part-time sebagai pelayan di sebuah nightclub, dengan gaji dan tips yang lumayan besar, sehingga Rosa bisa menghidupi dirinya sendiri sekaligus membayar uang kuliahnya. Suatu hari ketika sedang bekerja, Rosa berkenalan dengan salah satu pelanggan yang bernama Ruben Carbo, pria muda yang berprofesi sebagai polisi kota Barcelona. Perkenalan itu berujung dengan terjalinnya hubungan asmara, karena selain tertarik secara fisik, bagi Rosa, pria ini bisa membantunya dalam persiapan seleksi masuk Akademi Kepolisian Barcelona. Ruben menjadi mentor yang sangat telaten dalam membimbing Rosa di tahun berikutnya. Satu demi satu tahapan tes dilewati, hingga Rosa pun berhasil lulus menjadi siswa di Akademi Kepolisian. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, setelah lulus dan menerima penugasan, Rosa dan Ruben menikah. Mereka menggelar resepsi sederhana, yang hanya dihadiri oleh kerabat dan teman dekat. Pengantin baru ini membeli sebuah rumah di kota Barcelona, di mana 2 putri mereka lahir, melengkapi kebahagiaan Rosa dan Ruben. Meski sederhana, rumah tangga Rosa dan Ruben terbilang cukup mapan. Dengan hadirnya 2 buah hati, dapat dikatakan keluarga mereka sudah lengkap. Sementara di tempat kerja, pasangan suami istri ini juga dikenal sebagai polisi yang berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas. Terkhusus untuk Rosa, dengan penampilannya yang atraktif dan kemampuan public speaking yang mumpuni, Rosa kerap dipercaya untuk tampil di televisi, menjadi wajah bagi Departemen Kepolisian Kota, untuk menyampaikan himbauan dan info-info terkait keamanan dan ketertiban kota. Dengan perannya itu, Rosa memperoleh kepopuleran di kalangan masyarakat. Semua personil polisi kenal dengan Rosa, bahkan tak jarang saat berjalan di kota, dia sering disapa oleh para penggemar. Kesimpulannya, sampai di titik ini, karir dan pekerjaan Rosa terbilang sempurna, namanya baik, citranya bersih, dan tentunya, tak sedikit pria yang mengagumi Rosa. Di awal tahun 2011, reputasi Rosa sebagai istri, ibu, dan polisi yang baik, hancur berantakan, ketika foto-foto dan video-video pribadinya tersebar luas. Video adegan ranjang itu dikecam banyak orang, karena pemain pria yang muncul di dalam adegan, ternyata bukanlah Ruben suami Rosa, melainkan Oscar, seorang polisi yang menjadi junior Rosa di akademi. Jadi sebelum menikah, rupanya Rosa pernah menjalin perselingkuhan dengan Oscar. Tidak jelas berapa lama dan sejauh mana, yang pasti, hubungan itu mereka akhiri saat Ruben melamar Rosa untuk menikah. Rosa murka dengan bocornya video tersebut, yang ternyata bukan hanya beredar di internal Departemen Kepolisian, tapi juga sampai bocor ke masyarakat umum. Wajahnya tercoreng. Citra yang dia bangun selama ini pun hancur seketika karena skandal tersebut. Rosa melaporkan Oscar karena telah menyebarkan konten pribadinya dan telah merusak nama baiknya. Walaupun sempat dilakukan penyelidikan, tidak ditemukan petunjuk atau bukti bahwa Oscar lah pelaku penyebaran konten skandal itu.
Terlebih lagi, Oscar juga adalah korban di kasus ini, bukan hanya Rosa yang menjadi objek kecaman dan tatapan sinis sesama rekan di kepolisian. Karena kasus ini terjadi sebelum pernikahan, maka pihak kepolisian tidak bisa memberi sanksi apa-apa terhadap Rosa maupun Oscar. Namun untuk menekan isu yang berkembang, keduanya dimutasi ke divisi dan polsek yang berbeda. Rosa selanjutnya bertugas sebagai polisi patroli sepeda, bersama seorang rekan berkeliling menjaga ketertiban kota Barcelona. Ajaibnya, Rosa berhasil mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena Ruben sang suami ternyata memaafkannya dan tidak menggugat cerai. Kasus skandal foto dan video intim antara Rosa dan Oscar kita anggap sudah selesai. Keduanya menerima hukuman turun pangkat dan dipindahkan ke divisi lain. Rosa yang seharusnya mutasi menjadi petugas patroli sepeda, ternyata masih berhasil mempertahankan level pangkatnya dan ditempatkan sebagai polisi patroli mobil. Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Rosa berpartner dengan seorang polisi yang bernama Albert Lopez Ferrero. Namun ternyata sejarah terulang lagi, Rosa dan rawa-rawa beceknya tidak mampu untuk menjaga kesetiaan terhadap suaminya. Karena setiap hari lebih banyak waktu dia habiskan bersama rekannya, perlahan-lahan terciptalah romansa di antara Rosa dan Albert. Bak muda-mudi yang mabuk asmara, Rosa dan Albert malah sering lalai atas tugas mereka sebagai polisi. Yang harusnya patroli, mereka malah sering check-in. Tak banyak info mengenai latar belakang seorang Albert Lopez, karena dalam kesehariannya, Albert adalah pribadi yang tertutup dan tidak terlalu bergaul dengan rekan sesama polisi. Di luar pekerjaannya, Albert tenggelam di klub boxing dan circle-nya yang sempit. Cinta dan nafsu membuat Albert dan Rosa tidak fokus bekerja. Performa mereka menurun drastis dan menjadi perhatian atasan. Ditambah lagi, ada beberapa laporan dari masyarakat yang mengadukan perilaku kasar Albert dan Rosa saat sedang melaksanakan tugas. Sebagai contoh, suatu hari Albert dan Rosa terlibat cekcok mulut dengan seorang turis, hanya karena si turis itu buang sampah sembarangan. Di lain hari, Albert dilaporkan telah menyerang pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya. Namun yang menjadi blunder terbesar mereka adalah, pada akhir tahun 2012, ada seorang pencuri yang sedang dibawa ke kantor polisi, ditemukan meninggal di dalam mobil patroli Albert dan Rosa. Saat Provos sedang menyelidiki kasus meninggalnya pencuri itu dengan terduga pelaku adalah Albert, terungkaplah bahwa selama 1,5 tahun ini, Albert dan Rosa ternyata memiliki hubungan gelap. Albert dan Rosa berhasil melalui investigasi internal, dan tidak ditemukan bukti keterlibatan mereka atas kematian si pencuri itu. Keduanya kemudian ditransfer ke divisi lain, Albert dimutasi ke divisi pemeliharaan kendaraan, sementara Rosa dimutasi ke patroli sepeda. Namun isu perselingkuhan Rosa dan Albert telah menyebar di kalangan internal kepolisian, yang pada akhirnya diketahui oleh Ruben, suami Rosa. Ruben merasa kalau istrinya tidak akan pernah berubah, kalaupun kali ini dimaafkan, toh nanti juga akan selingkuh lagi. Namun yang Ruben tidak sadar, Rosa tidak berniat untuk minta maaf atau mengakhiri hubungannya bersama Albert. Alhasil, keduanya sepakat untuk bercerai. Tanpa drama, mereka membagi harta gono gini dan mencapai kesepakatan perihal hak asuh. Dua putri mereka akan tinggal bersama Rosa di hari Senin sampai Jumat, dan di hari Sabtu Minggu mereka akan tinggal bersama Ruben. Tak lama setelah menandatangani surat cerai, Ruben terlibat dalam hubungan asmara bersama seorang wanita bernama Antonia, yang ternyata berhasil menjalin hubungan baik dengan kedua anak Ruben, termasuk juga baik dengan si mantan istri, Rosa Peral. Rosa sering menelpon atau menemui Antonia, curhat tentang bagaimana jahatnya Ruben yang telah menceraikannya, tentang rasa tidak bahagianya selama menjalani pernikahan bersama Ruben. Tak lain maksud dan tujuannya adalah, untuk membuat Antonia ilfil dan meninggalkan mantan suaminya itu, supaya dia bisa rujuk lagi dengan Ruben. Setelah perceraiannya, Rosa masih menjalani hubungan dengan Albert hingga bertahun-tahun kemudian. Namun selain urusan di atas ranjang, Albert tampak tidak terlalu tertarik akan hal-hal lain terkait Rosa. Dia tidak dekat dengan kedua putri Rosa, dan tidak ada tanda-tanda kalau Albert berniat untuk menikahi Rosa. Itulah sebabnya Rosa berusaha masuk lagi ke hidup mantan suaminya dan mencoba untuk mempengaruhi pikiran Antonia. Namun bagi si kekasih baru ini, semua curhatan Rosa hanya membuatnya semakin yakin bahwa Ruben sudah benar-benar selesai dan tidak memiliki perasaan apapun terhadap si mantan istri. Rosa kini berada di persimpangan dilema, si pasangan selingkuh yang sekarang menjadi kekasih,
tak kunjung melamar hingga 5 tahun kemudian, sementara si mantan suami sudah move on dan akan menikah lagi. Namun ternyata Dewi Asmara masih berada di sekitar Rosa, karena tak lama, cinta baru kembali hadir ke dalam hidupnya. Kali ini seorang pria bernama Pedro Rodriguez mengungkapkan perasaan kepada Rosa. Pedro bukan orang asing bagi Rosa karena pria ini juga seorang polisi, yang sekaligus teman Albert sejak menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian dulu. Jadi bisa dibilang Pedro ini sahabat Albert kekasih Rosa. Sebelumnya Rosa sering bertemu dengan Pedro melalui Albert, dan komunikasi mereka tak lebih hanya sebatas teman, karena Pedro adalah sahabat kekasih Rosa. Di awal tahun 2017, Pedro mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sekeping flat dipasang ke tulang punggungnya untuk menunjang tubuhnya. Karena kondisinya itu, setelah pulih, Pedro kemudian dimutasi ke patroli sepeda, menjadi rekan Rosa Peral. Relasi yang mulanya hanya sebatas teman, berubah menjadi rekan kerja yang bertemu setiap hari. Hubungan profesional itu pun lambat laun berkembang menjadi hubungan asmara. Pedro yang tidak bisa mengendalikan otongnya, sampai rela meninggalkan istri dan seorang anak demi bisa bersama Rosa. Bersama Pedro, Rosa melihat ada secercah harapan. Kekasih barunya itu dekat dengan kedua putri Rosa, dan terlihat kalau Pedro sangat ingin terlibat dalam hidup Rosa. Hanya dalam waktu beberapa bulan, Pedro melamar Rosa untuk menikah. Lamaran itu pun Rosa terima, tapi dia masih menjalani hubungan bersama Albert. Di waktu bersamaan, Rosa menjalani hubungan dengan dua pria, Albert dan Pedro, yang bersahabat dan menjadi polisi di kantor yang sama. Bagaimana mungkin Rosa bisa berpikir kalau perselingkuhannya itu akan berjalan lancar dan tidak diketahui oleh siapapun? Benar saja, Albert kemudian tahu tentang hubungan Rosa bersama sahabatnya, Pedro. Saat dikonfrontasi, Rosa mengakui hubungannya bersama Pedro, dengan alasan bahwa Albert selama ini tidak serius menjalani hubungan mereka. Rosa ingin menikah, tapi Albert tidak kunjung melamar, oleh karena itu dia menerima cinta dan lamaran dari Pedro. Hubungan cinta Rosa dan Albert selama 5 tahun pun berakhir, dan kini Rosa hanya akan fokus dengan persiapan nikah bersama Pedro, setidaknya, itu yang ada di pikiran Pedro. Bukan Rosa Peral namanya, kalau dia bisa hidup dengan satu pria. Walaupun dia sudah menerima lamaran Pedro dan tengah mempersiapkan hari pernikahannya, hati Rosa masih terpaut erat kepada Albert. Rosa sebenarnya lebih mencintai Albert, tapi pria itu seperti tidak mau menikahinya. Selain masalah hati, menurut Rosa, Albert lebih garang dalam urusan ranjang, tidak sama seperti Pedro yang lebih pasif dan tidak mau main kasar. Rupanya apa yang dirasakan Rosa, juga sama dirasakan oleh Albert. Sejak mereka berpisah, Albert tidak bisa melupakan Rosa. Dia juga sadar bahwa perpisahan tersebut adalah karena kesalahannya sendiri, yang tidak kunjung mengikat Rosa dalam sumpah pernikahan, yang pada akhirnya, justru sahabatnya sendiri yang malah melamar duluan. Kesempatan kedua datang untuk Albert, manakala Rosa kemudian mengajak bertemu. Rosa mengaku bahwa dia rindu dan masih sangat mencintai Albert. Keputusannya untuk menerima Pedro, semata-mata karena Pedro serius dan berkomitmen, tidak seperti Albert yang hanya mau tubuhnya saja. Tak ingin wanita pujaannya lepas lagi, Albert langsung mengeluarkan cincin dan melamar Rosa, sebagai bentuk kesungguhan cintanya selama ini. Ajaibnya, Rosa menerima lamaran Albert, walaupun di jarinya masih tersemat cincin tunangan dari Pedro. Kepada Albert, Rosa berjanji akan segera menyudahi hubungannya dengan Pedro. Kembali ke Pedro, Rosa lupa akan janjinya terhadap Albert, atau lebih tepatnya, dia tidak tega untuk mencampakkan tunangannya itu. Namun yang lebih mengejutkan, walaupun dia berkata tidak tega, Rosa malah memilih cara yang sangat kejam untuk berpisah dengan Pedro. Agar bisa lepas dari ikatan pertunangan bersama Pedro, alih-alih bicara dan berpisah baik-baik, Rosa malah mengajak Albert untuk membunuh Pedro. Entah karena cintanya, atau karena Albert memang memendam dendam terhadap sahabatnya itu, ajakan Rosa pun diterima Albert. Tanggal 29 April tahun 2017, Rosa menyajikan makan malam romantis untuk Pedro, yang tidak sadar kalau itu adalah makan malam terakhir untuknya. Besoknya di hari Minggu, mereka belanja kebutuhan dapur, lalu pergi ke rumah orang tua Rosa,
Dari sana mereka kemudian ke rumah Ruben si mantan suami, untuk menjemput dua putri Rosa. Tiba di rumah, Rosa mengantar kedua putrinya ke tempat tidur, dan berpesan agar mereka tidak keluar kamar kalau mendengar suara gaduh. Setelah itu Rosa kembali bersama Pedro dan menyodorkan segelas air yang dibutuhkan Pedro untuk minum obat, yang tanpa Pedro sadari, air itu sudah dibubuhi obat penenang dosis tinggi. Kapan Albert muncul ke rumah itu dan bagaimana cara mereka menghabisi Pedro, tidak benar-benar bisa dipastikan, karena keduanya sering mengubah-ubah keterangan dalam interogasi. Namun putri kedua Rosa bersaksi, bahwa dia kebetulan keluar kamar malam itu, melihat sang ibu sedang mendorong Pedro ke tangga. Diduga setelah itu, dengan bantuan Albert, Rosa membawa tubuh Pedro ke sebuah rawa-rawa di luar kota. Tiba di sana, mereka menenggelamkan mobil itu, beserta Pedro di dalamnya, yang diyakini masih dalam kondisi hidup saat itu. Tak lupa Rosa memasukkan HP Pedro ke dalam mobil, setelahnya, mereka membakar mobil tersebut. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Rosa menelpon nomor HP Pedro berkali-kali, dan mengirim pesan teks seolah-olah mereka sedang bertengkar. Rosa minta maaf dan memohon Pedro untuk pulang. Tentunya itu hanya upaya Rosa untuk menciptakan alibi. Keesokan paginya di tanggal 1 Mei tahun 2017, Rosa menelpon ayahnya, berkata bahwa dia dan Pedro bertengkar hebat tadi malam. Pedro pergi meninggalkan rumahnya, dan sejak saat itu, Pedro tidak pulang dan tidak bisa dihubungi lagi. Rosa juga menghubungi beberapa kerabat serta teman Pedro, bertanya apakah mereka bertemu atau berkomunikasi dengan Pedro, sambil tak lupa memainkan perannya yang sedang bersedih karena Pedro pergi meninggalkannya. Selama 3 hari Pedro menghilang tanpa jejak, namun pada sore hari di tanggal 4 Mei tahun 2017, seorang warga yang sedang bersepeda, menemukan puing mobil yang habis terbakar beserta tulang belulang di dalam mobil tersebut. Temuan itu dilaporkan ke polisi, dan tim investigasi segera dikirim ke lokasi. Mobil hangus beserta tulang belulang itu tidak bisa diidentifikasi. Namun di antara tulang belulang tersebut, polisi menemukan lempengan titanium yang berisi kode angka tertentu, yang berhasil mengungkap siapa pemiliknya, yaitu Pedro Rodriguez yang sudah menghilang selama 3 hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan di TKP, detektif dan ahli forensik menetapkan bahwa Pedro sengaja dibunuh dan dibuang ke rawa-rawa itu. Melihat kondisi tersebut, kasus ini dikategorikan sebagai kasus pembunuhan berencana, dan investigasi lanjutan pun dimulai. Setelah hasil identifikasi keluar, polisi mendatangi rumah Rosa dan menyampaikan kabar duka bahwa Pedro telah ditemukan dalam keadaan sudah tidak hidup lagi. Rosa sempat menangis histeris. Namun sikapnya dengan sangat cepat berubah menjadi tenang saat menjawab beberapa pertanyaan detektif. Tingkahnya ini menimbulkan kecurigaan bagi detektif yang merasa tidak wajar Rosa bisa setenang itu setelah mendapati bahwa tunangannya sudah dibunuh seseorang. Rosa juga menolak saat diminta ikut ke kantor polisi untuk menjalani interogasi, dengan alasan bahwa dua putrinya tidak ada yang menjaga. Dia juga melarang detektif masuk ke dalam rumahnya supaya anak-anaknya tidak ketakutan. Rosa kemudian menyebut nama mantan suaminya, Ruben, sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Pedro karena cemburu. Klaimnya ini dengan cepat mendudukkan Ruben sebagai calon tersangka potensial. Namun Rosa rupanya tidak memperhitungkan bahwa Ruben memiliki alibi yang kuat. Di malam tanggal 30 April setelah Rosa dan Pedro menjemput putri-putri mereka, Ruben dan Antonia berangkat keluar kota untuk menemui orang tua Antonia. Bahkan sampai dengan tanggal penemuan mobil dan tulang belulang Pedro, Ruben masih berada di rumah orang tua Antonia. Alibinya ini bisa dikonfirmasi oleh banyak orang, sehingga nama Ruben dicoret dari daftar tersangka, dan detektif kembali menanyai Rosa. Lagi pula tuduhan yang dibuat Rosa sangatlah lemah. Mereka sudah berpisah 5 tahun lebih, dan masing-masing sudah menemukan pasangan baru. Untuk apa Ruben mencelakai Pedro? Setelah gagal memfitnah Ruben, di interogasi kedua, Rosa dengan tenang menyebut nama Albert sebagai pelaku pembunuhan Pedro. Menurut Rosa, Albert masih belum bisa menerima perpisahan mereka dulu, dan menuntut Rosa supaya meninggalkan Pedro. Saat Rosa menolak untuk meninggalkan Pedro, Albert marah, dan mengancam akan menghabisi mereka berdua. Berdasarkan keterangan itu, Albert Lopez pun ditangkap dan dimintai keterangan. Di ruang interogasi, Albert memberikan keterangan yang kontradiktif dengan klaim Rosa. Albert mengakui kesalahan dan perannya dalam kematian Pedro, namun dia menunjuk Rosa sebagai dalang otak dan eksekutor dalam pembunuhan itu. Menurut Albert,
Malam itu Rosa menghubunginya dan berkata bahwa dia telah membunuh Pedro, dan minta bantuannya untuk membuang jasad Pedro. Klaim Rosa bahwa Albert telah mengancamnya dan Pedro tidak bisa dibuktikan. Malahan, Albert berhasil mengungkap fakta bahwa dia juga telah bertunangan dengan Rosa. Kasus ini jadi berbelit-belit karena Rosa dan Albert terus saling menuding peran satu sama lain. Saat ditanya bagaimana Pedro dibunuh, Albert kembali dengan pernyataan awalnya bahwa saat dia datang ke rumah Rosa, Pedro sudah meninggal. Sementara berdasarkan versi Rosa Peral, malam itu saat dia dan Pedro sedang bersiap untuk makan malam, tiba-tiba Albert masuk dan mulai mengamuk. Rosa lalu berlari ke lantai atas, bersembunyi sekaligus melindungi kedua putrinya. Tak lama suara gaduh pertengkaran Pedro dan Albert tidak terdengar lagi. Rosa turun dan mendapati kedua pria itu sudah tidak ada lagi. Jadi menurut Rosa, bagaimana Pedro meninggal, hanya Albert yang tahu karena dialah pembunuh Pedro. Tentunya keterangan versi Rosa ini terdapat banyak kejanggalan, karena ada banyak saksi yang berkata bahwa Rosa menelpon mereka di hari setelah Pedro menghilang. Cerita Rosa saat itu 100% berbeda dengan ceritanya di ruang interogasi. Selain itu, ada kesaksian dari putri bungsunya yang melihat bahwa Rosa mendorong Pedro jatuh ke tangga. Kesalahan fatal Rosa yang lainnya adalah, di dekat TKP, detektif berhasil menemukan handphone yang khusus Rosa dan Albert beli untuk merencanakan pembunuhan Pedro. Walaupun isi percakapan mereka tidak dipublish, namun berdasarkan temuan itu, polisi menemukan bukti kuat untuk menyeret Rosa Peral dan Albert Lopez ke pengadilan. Selanjutnya di pengadilan yang dimulai pada bulan Februari tahun 2020, hampir 3 tahun setelah kejadian, baik Rosa maupun Albert masih berpegang teguh dengan pernyataan mereka di ruang interogasi. Rosa mengaku tidak bersalah dan mengklaim bahwa Albert lah yang telah membunuh Pedro. Sementara Albert mengaku tidak bersalah atas pembunuhan Pedro, tapi mengaku bersalah telah membantu Rosa membuang jasad Pedro. Atas kejahatan mereka, Rosa Peral dinyatakan bersalah dan divonis dengan hukuman penjara selama 25 tahun. Sementara Albert Lopez Ferrero divonis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Mereka juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi sebesar 100.000 euro sebagai kompensasi moral kepada keluarga Pedro. Namun liciknya Rosa, ternyata semua aset dan rekeningnya terdaftar atas nama sang ayah, jadi dia dinyatakan bangkrut dan terlepas dari kewajiban membayar ganti rugi tersebut. Terkait vonis yang dijatuhkan hakim, Rosa dan Albert berkali-kali mengajukan banding hingga ke Mahkamah Agung. Namun upaya mereka untuk bebas atau mendapat keringanan hukuman selalu gagal, hukuman mereka tetap seperti awal. Dengan masuknya Rosa ke penjara, hak asuh dua putri Rosa berpindah ke tangan Ruben sebagai ayah kandung mereka. Dia mengasuh dua anaknya dari pernikahan sebelumnya dengan bantuan istri barunya, Antonia, yang juga memberikan keturunan seorang putra bagi Ruben. Ruben tetap menjaga silaturahmi dengan mantan mertuanya, orang tua Rosa, dan sama sekali tidak membatasi interaksi kedua putrinya dengan kakek nenek mereka. Namun Ruben melarang mereka untuk bertemu dengan sang ibu di penjara sampai mereka dewasa nanti, karena mempertimbangkan kondisi mental mereka kalau melihat kondisi sang ibu di dalam penjara. Mengetahui larangan yang dibuat Ruben, Rosa kembali murka. Dia kemudian membayar seorang narapidana yang akan segera bebas untuk membunuh Ruben dan Antonia, dengan harapan kalau kedua orang itu meninggal, maka hak asuh anak-anaknya akan beralih ke orang tua Rosa, jadi Rosa bisa bebas bertemu anak-anaknya di penjara. Namun rencananya itu gagal, si napi yang dibayar malah mengadu ke sipir penjara. Sementara itu, Albert yang juga di dalam penjara, menjalani masa hukumannya dengan kuliah dan berhasil meraih gelar sarjana hukum. Selain itu, Albert juga berhasil menguasai 4 bahasa asing, dengan harapan bahwa gelar sarjana hukum dan kemampuan 4 bahasa asing itu akan membantunya kembali ke masyarakat saat bebas di tahun 2037. Kasus Rosa Maria Peral Vinuela, mirip dengan kasus yang pernah saya bawakan dulu, Maria Navarro, seorang wanita yang tidak pernah puas hanya dengan satu pria. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.